Iya, shalom Bapak Ibu yang terkasih, Jemaat Misbah Doa di mana saja berada, kita berjumpa kembali malam ini. Semua karena anugerah Tuhan, biarlah kita senantiasa mau ada dalam hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bahkan apapun keadaan kita mau tetap setia mencari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Engkau Tuhan yang setia di hidup kami. Karena itu ajar juga kami menjadi pribadi-pribadi yang setia, memuji menyembah Tuhan, mencari wajah-Mu, bahkan mencari kehendak-Mu di dalam hidup kami. Bapak, kami mau bawa pujian penyembahan kami ke hadapan hadirat-Mu malam hari ini. Biarlah itu menjadi pujian, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Ini penyembahan kami, ini pujian kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang tak pernah tinggalkan kami. Biar Engkau menunjukkan kasih setiamu atas setiap kami Tuhan umat-Mu. Malam hari ini yang rindu dan haus akan Engkau akan dipuaskan. Makasih ya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan, yang ku perlu. Engkau setia, Engkau mulia, Engkau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan ya Tuhan. Yang ku perlu, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau setia, Engkau mulia ya Tuhan. Engkau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Engkau yang menyediakan yang kami perlukan. Engkau setia, Engkau mulia, Bapa Kau setia. Mari lebih lagi Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlu, yang ku perlu. Engkau setia, Engkau Allah yang mulia, Kau mulia dulu, sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau yang menyediakan segala keperluan kami ya Tuhan. Yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
yang setia. Tak sedetik pun Kau meninggalkan kami Tuhan. Di dalam segala kondisi kami Engkau ada di sana. Di dalam suka kami Engkau ada. Di dalam sedih kami Engkau ada juga ya Tuhan. Engkau yang menuntun langkah-langkah setiap kami. Engkau yang memegang tangan setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang setia Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia. Engkau menyediakan yang kami perlukan. Yes, terima kasih Tuhan. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Ya, Engkau mulia. Sekarang sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, Kau tunjukkan kasih-Mu, kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia. Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang ku perlu. Engkau setia. Dan selamanya Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau setia. Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih buat kesetiaan-Mu. Kau Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara. Kau Tuhan yang ajaib. Kau Tuhan yang besar. Kami percaya di dalam Engkau kami dapat menanggung segala perkara kami Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Engkau sumber kekuatan bagi kami Tuhan. Mari dengan iman bersama katakan pujian ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Katakan Tuhan Yesus Engkau, Tuhan Yesus penolong dan sahabat bagi kami. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Engkau penolong dan sahabat bagi kami. Amin Tuhan. Tetap percaya saudara, tetap percaya Tuhan setia. Lebih lagi engkau yang sedang merasa lemah hari ini katakan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau memberi kekuatan Tuhan. Di
tidak takut sebab Engkau yang menopang kami Tuhan. Dan segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, sumber kekuatan di hidup kami. Karena itu malam hari ini biar saudara, engkau yang lemah hari ini, engkau yang berpikir bahwa engkau tidak dapat melakukan apapun, katakan dengan iman bahwa bersama dengan Tuhan kami dapat menanggung segala perkara di hidup kami. Mari angkat imanmu, katakan di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus Kau penolong, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. tetap percaya, Tetap percaya Tuhan Engkau setia. Lebih lagi katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Engkau penolong, Engkau sahabat kami. Amin. Tetap percaya Tuhan setia. Sebab kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang besar, kami punya Tuhan yang ajaib. Atas setiap perkara atas hidup kami percaya kami punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sama-sama malam hari ini kami nyatakan di hadapan Engkau Tuhan, Aku punya Tuhan yang besar, oh, yang tak berjanji dan sanggup imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. ku terima segala kemenangan darimu. dengan hati yang percaya kami nyatakan, Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup iman kami berkata Tuhan, Ku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima segala kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang segenap hati kami menyatakan setiap pujian kami malam hari ini Tuhan, Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap perkara atas hidup kami. Ya Tuhan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima segala kemenangan darimu. segenap hati kami percaya Tuhan, kami punya Allah yang sanggup. Engkau besar Tuhan, perbuatan-Mu ajaib atas setiap hidup kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan setiap perkara lepas perkara atas hidup kami. Sebab itu kami meletakkan seluruh pengharapan hidup kami hanya di dalam nama-Mu Tuhan. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggerakkan. Segenap hati kami nyatakan, Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya.
sisanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Kami percaya kemenangan darimu Tuhan. Sebab Engkau Tuhan menentukan kami menjadi orang-orang yang menang di dalam Engkau. Apapun persoalan pergumulan di hidup kami, bersama Yesus kami keluar sebagai pemenang Tuhan. Sebab Engkaulah sumber kekuatan di hidup kami. Sebab Engkaulah yang memberikan kami kesanggupan dan kemampuan. Terima kasih Bapa, ajar kami lewat kebenaran firman-Mu, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan seturut dengan firman-Mu, supaya perkenanan-Mu turun atas hidup kami. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan, berbicara bagi kami di dalam nama Yesus. Yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama, amin, amin, amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk, yang pasti akan menambah iman kita percaya kepada Tuhan ya. Iya, baik, saya bacakan. Shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, perkenalkan saya Tio Mian. Saya tinggal di Bekasi, iya. Shalom Bekasi ya. Saya mau bersaksi atas kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang sungguh sangat besar dalam hidup saya, dalam pergumulan hidupku. Diawali dari tahun 2021 saya tuh kena COVID ya, yaitu COVID Delta. Tuhan berikan kesembuhan ya, dan namun setelah itu saya mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Ya, COVID-nya sembuh tapi kecemasan, ketakutannya berkepanjangan. Saya sempat dirujuk ke dokter, bahkan sampai ke psikiater. Saya juga sempat mengkonsumsi obat-obatan, namun saya tetap berdoa. Saya percaya tidak ada dokter yang lebih hebat daripada Tuhan Yesus. Dan saat itu saya membuang semua obat-obat itu ke tempat sampah. Puji Tuhan saya sembuh ya, dan sudah beberapa tahun ini saya mengalami begitu lagi, saya susah tidur. Namun saya tetap ingat firman Tuhan dan apa yang Ibu sampaikan ya, selalu di firman Tuhan di mesbah doa bahwa tidak ada dokter yang hebat selain Tuhan Yesus. Dan tetap saya perkatakan itu, bahwa di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Lalu akhirnya saya kena lambung ya, karena saya mengkonsumsi obat-obatan saat waktu itu kena COVID. Dan juga tensi saya naik, bahkan kolesterol saya juga tinggi. Sampai kepala saya tuh sakit sekali ya, rasanya mau pecah. Setiap hari saya harus minum obat pereda sakit. Kepala dan juga pembuluh darah mata saya ya, makan obat pereda sakit kepala. Dan saat itu juga pembuluh darah mata saya pecah tanpa saya sadari. Lalu penglihatan saya pun jadi burem. Dan ketika saya periksakan ke rumah sakit, dokter berkata bahwa saya harus menjalani operasi besar. Dan akhirnya singkat cerita terjadilah operasinya, dan puji Tuhan semuanya berhasil. Karena kebaikan Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus yang sungguh dahsyat dan maha baik dan sangat baik. Dan semuanya itu oleh karena berkat firman Tuhan serta yang Ibu sampaikan setiap kali Ibu berdoa di mesbah doa, saya juga ikut menumpangkan tangan di dalam nama Yesus. Saya bilang ada kesembuhan dan mujizat. Ya, dan puji Tuhan ada kesembuhan mata saya dapat melihat kembali. Dan bukan hanya itu saya Ibu, yang terutama adalah ya karakter saya sekarang diubahkan Tuhan. Ya, dan puji Tuhan Bu, berkat setiap firman yang Ibu sampaikan,
Ya, sampai saat ini saya tetap setia mengikuti Mezbah Doa dan Mezbah Syukur jam 8 malam dan jam 5 pagi. Ya, kadang memang ya saya tidak mengikuti jamnya ya, namun saya ikuti siaran ulangnya. Bahkan setiap hari saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Ibu di Debbie Basir TV. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Debbie atas pelayanan Ibu melalui channel YouTube Ibu. Ya, Ibu terus dipakai Tuhan menjadi saluran berkat agar firman Tuhan dapat menjamah jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Terima kasih Ibu, semoga Ibu dan keluarga sehat dan pelayanannya semakin dipakai Tuhan maju. Dan kami semua merindukan khotbah-khotbah Ibu, biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua yang terus setia dalam tuntunan Tuhan. Amin, amin, amin. Iya, puji Tuhan. Ya, itulah saudara ya. Dalam kehidupan ini kita pasti akan menghadapi yang namanya masalah, tantangan, namun kita juga akan mengalami yang namanya tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan. Berawal dari terkena COVID 2021, akhirnya mulai drop, sakit, minum obat-obatan, cemas ya, asam lambung ya, darah tinggi ya, kolesterol tinggi, hingga akhirnya pembuluh darah di mata pecah dan menjalani operasi besar. Ya saudara, ya ketika kita ini mau sungguh-sungguh berharap dan percaya pada Tuhan, memang dalam hidup ini tidak semua yang baik-baik saja yang terjadi. Seringkali kita mengharapkan yang baik, namun seringkali Tuhan izinkan sesuatu yang tidak baik menimpa kita. Tapi biarlah di situ iman kita diuji dan kita ini keluar sebagai pemenang, sebab dalam segala perkara kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak menista Tuhan, kita tidak menuduh Tuhan. Tapi sebaliknya kita harus mengucap syukur atas semua yang terjadi sambil coba mengerti apa kehendak dan rencana Tuhan. Yang luar biasa di sini Ibu sampaikan bahwa sekarang Ibu diubahkan karakternya. Dulu suka emosian, marah-marah, tapi sekarang lebih sabar. Haleluya. Terima kasih Ibu, Tuhan memberkati. Iya, baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam ini. Kemarin kita sudah membaca tentang ya bagaimana nyanyian syukur Daud yang dia naikkan kepada Tuhan. Ya, dan bagaimana ya Tuhan itu menyatakan kepada Daud ya segala kebaikannya. Ya, dan Daud menulis banyak mazmur. Dan semua yang dia tulis itu berdasarkan dari pengalaman pribadi kepada Tuhan. Kemarin kita sudah membaca di mana Daud berkata Tuhan di sana membalaskan setimpal dengan ya apa yang Daud lakukan. Tuhan itu suci ya. Dan dia berlaku suci terhadap orang yang suci, dan terhadap orang yang bengkok Tuhan berlaku belat-belit. Ya, kita kemarin sudah melihat di sini bagaimana Daud menulis ya, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompat tembok. Ya, Daud menulis di sana tentang dia berkata karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Engkau menyinari kegelapanku. Ya, artinya apa saudara? Sejauh mana kita menempatkan Tuhan di hidup kita, sejauh mana kita ya menganggap Tuhan itu di hidup kita apa, maka sejauh itulah Tuhan akan bekerja. Kalau kita sungguh-sungguh hidup menghormati Dia dalam kekudusan, menjaga hidup, hormat akan Tuhan, maka dikatakan Tuhan akan menolong. Karena itu saya selalu berkata tidak semua orang mengalami mujizat Tuhan, hanya orang-orang yang tertentu yang mengasihi Tuhan. Ayat 29 Daud berkata di sana, karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Ya, bayangkan kalau Tuhan menjadi pelita, menjadi bagi terang bagi kita, dia bilang semua kegelapan kita itu Tuhan menyinari. Ya. Dan ayat 30, karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Kita akan lanjutkan sekarang di 31. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, Tuhan itu jalannya sempurna saudara, kata Daud.
Karena Daud mengalami bagaimana dia itu menjalani jalan yang berliku-liku, belok-belok, namun itulah yang sempurna. Ya, mau seburuk apapun jalan itu kelihatannya bagi kita, berkelok-kelok, naik turun atau apapun, namun kalau itu jalan Tuhan, itu pasti jalan yang terbaik, itu pasti sempurna. Jangan suka membuat pendapat dan cara pandang sendiri. Kita berpikir kalau jalan Tuhan itu pasti mulus, jalan Tuhan itu pasti lurus, jalan Tuhan itu pasti ya enak. Ya, Daud tidak mengalami seperti itu. Daud mengalami mengikuti Tuhan, ya dia diurapi jadi raja, belum aja diangkat jadi raja sudah mau dibunuh sama Saul, dikejar-kejar. Jalan mengikut Tuhan tuh berliku-liku, naik gunung turun gunung kayak naik roller coaster. Tapi Daud berkata, jalan Tuhan itulah yang sempurna. Ya, bukan soal enak atau tidak, tapi sempurna. Walaupun tidak enak, tapi itu yang terbaik. Ya, jangan hanya mencari yang enak bagi daging kita, tapi cari jalan yang terbaik, ya jalannya Tuhan. Itu sempurna, dia bilang. Jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni, dan dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Ya, hanya bagi orang-orang yang berlindung pada Tuhan lah, Tuhan menjadi perisai. Ya, bagi orang yang tidak mau berlindung sama dia, ya silahkan. Ya, ada banyak orang ketika sudah ada masalah baru datang sama Tuhan meminta Tuhan jadi perlindungannya. Padahal ketika dia kaya, dia banyak uang, ketika dia sehat, dia gak pernah menjadikan Tuhan perlindungannya. Jadi Bapak Ibu, saat ini posisi apapun, keadaan kita apapun, bilang Tuhan, aku mau jadikan Engkau perlindunganku. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain daripada Allah kita? Tidak ada, saudara ya. Daud mengakui itu. Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Ya, Daud mengakui bahwa Tuhan tempat pengungsiannya. Dia mau lari kemana, dia cuma percaya, dan Daud selalu berkata kalau Tuhan yang mengizinkan, dia gak bisa menolak. Tapi dia berkata dia menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Ya, gunung batu bagi Tuhan. Ya, dialah menjadi tempat pengungsianku. Ya, dia mengungsi. Daud itu paling tahu kalau dibilang sebagai pengungsi, saudara, karena dia lari dari satu kota ke kota lain, dikejar Saul, dikejar anaknya Absalom, dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mengungsi. Dan dia berkata, Tuhan itu tempat pengungsianku. Kata mengungsi di sini artinya itu orang harus pergi meninggalkan tempatnya karena ada sesuatu bencana, tekanan atau apapun. Misalnya ketika orang mengalami bencana, tsunami atau apa, ya maka dia harus mengungsi sementara waktu mencari tempat yang aman. Dan Daud berkata, Tuhan itu tempat pengungsianku. Ya, artinya tempat yang paling aman. Ayat 34, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ya, yang mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Daud berkata bahwa Tuhanlah ya yang sudah mengajari dia perang sehingga dia dapat membusurkan ya panah, ya yaitu busur tembaga. Dikatakan di sana Tuhan yang mengajar tanganku berperang ya sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Kalau kakak-kakaknya Daud berperang memang karena mereka masuk ya pendidikan militer pada zaman itu menjadi prajurit. Tapi Daud dia tidak ada pendidikan militer tapi dia bisa mengalahkan seorang Goliat. Kenapa? Karena tangan Tuhanlah yang mengajari dia untuk berperang. Lalu dikatakan di sana juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Ya, Daud tahu dia boleh menjadi besar, dinaikkan Tuhan, dimuliakan Tuhan, semua karena Tuhan. Kau berikan tempat lapang yang untuk langkahku dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka kupunahkan dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Ya, kata Daud, ya luar biasa. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka sehingga mereka tidak bangkit lagi dan mereka rebah di bawah kakiku.
Ayat 40, Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Tuhan dapat mengubah segala sesuatu. Kutuk menyubah menjadi berkat. Tuhan menaklukkan semua musuh-musuh Daud dan meletakkannya di bawah kakinya. Ya, kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku, mereka kau kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan tapi ia tidak menjawab mereka. Bayangkan saudara, musuh-musuh Daud ya berseru kepada Tuhan tapi Tuhan tidak menjawab mereka. Ayat 43, aku mengelilingi mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya. Ya Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku. Gunung batu keselamatanku, Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku. Ya, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Kita harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Daud mengalami itu. Dia bilang puji Tuhan ya, Allah itu yang sudah ya mengadakan pembalasan bagiku. Kita nggak perlu membalas, itu haknya Tuhan. Ya, dan dia bilang Tuhan membebaskan Daud daripada musuh-musuhnya. Ya, sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ya, bermazmur bagi namamu, itu lagunya Daud. Ya Tuhan, Tuhanku betapa mulianya namamu di seluruh bumi, itu adalah mazmur. Keagunganmu, kehebatanmu mengatasi langit. Ya, kenapa Daud bisa menulis itu? Lahir dari sebuah pengalaman pribadi dia dengan Tuhan, saudara ya. Sebab aku mau menyanyikan syukur bagimu ya Tuhan di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya dan menunjukkan kasih setia kepada orang-orang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selama-lamanya. Ya, kita melihat Daud itu memuji Allah dengan segenap hati, dan bukan hanya pujian yang keluar dari mulut yang semata-mata ya nyanyian tentang Allah, dan pujian adalah ya nyanyian untuk Tuhan dan disertai dengan sikap ketaatan. Daud itu bukan hanya menyanyi, tapi semua lahir dari ketaatan, dia menjadi pelaku firman. Ya, Daud memakai banyak hiasan ya seperti bukit batu, ya perisai untuk menggambarkan sifat-sifat luar biasa Tuhan sebagai perlindung. Ya, dan kita saudara harus sungguh-sungguh juga mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap ya kodrat ilahi, ya bahkan atas setiap berkat-berkat Tuhan yang Tuhan curahkan bagi kita. Tidak ada alasan untuk tidak bersyukur. Tidak ada alasan untuk tidak menyembah Tuhan, bahkan menyanyi bagi Tuhan. Selama saudara masih diberi waktu, ayo nyanyilah bagi Tuhan. Ya seperti Daud, dia nyanyi puji-pujian sehingga dia menulis banyak kitab mazmur. Karena itu saudara alami Tuhan ya, dan alami kuasanya, dan jalani semua perintahnya, maka engkau akan mengalami mujizat sehingga hidupmu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan renungkan firman ini, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu kami belajar bagaimana Daud akhirnya dia boleh memuji menyembah Tuhan, menulis mazmur kidung puji-pujian karena dia melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, dia melihat campur tangan Tuhan yang ajaib. Jadikan juga hidup kami ini menjadi orang-orang yang mau memuliakan Tuhan, yang mau senantiasa bernyanyi bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Bapa hidup kami terus menjadi berkat, hidup kami terus Tuhan boleh mengalami Tuhan dalam setiap pengalaman demi pengalaman, sehingga kami dapat berkata Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami, tempat pengungsian bagi kami.
Terima kasih Bapak, tidak ada tempat yang paling aman selain dekat dengan Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu malam ini, mereka yang terus ada dalam pergumulan hidup, keterikatan dengan dosa-dosa Tuhan lepaskan. Yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang Tuhan juga turut berkati agar hidup kami boleh dibebaskan dari hutang piutang. Tuhan juga memberkati untuk setiap anak-anak-Mu yang bergumul untuk rumah tangga mereka, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Tuhan, biarlah penyertaan-Mu bagi setiap mereka yang sedang terbaring sakit hari ini. Mari saudara letakkan tangan-Mu di bagian yang sakit, berkatakan dalam nama Yesus ada kesembuhan, aku percaya. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap orang yang bergumul Tuhan untuk cari pekerjaan. Biarlah Tuhan juga membukakan jalan sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan yang halal, bukan dari sesuatu yang tidak halal. Kau juga Tuhan terus memberkati untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan-Mu tercurah bagi Indonesia menjelang tahun-tahun pemilu dan juga pilpres, pilkada ini ke depan. Tuhan berkati bangsa kami supaya ada orang-orang yang benar yang takut akan Tuhan duduk di kursi-kursi kepemerintahan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati Tuhan dalam pekerjaannya juga, biarlah dia boleh Tuhan beri roh takut akan Tuhan, senantiasa menjadi orang yang bekerja bagi kepentingan rakyatnya. Berkati juga semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah terjadi agar semua orang berbalik dari dosa, meninggalkan kejahatan, menyerahkan hidup kepada Tuhan saja. Berkati Tuhan, damai sejahtera turun atas bangsa-bangsa bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, karena itu kami membuka hati dan tangan kami. Mari kita buka hati dan tangan kita, terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara ingat ya, bagi saudara yang ingin ikut ke Israel, jangan lupa saudara ya, akan segera ditutup pendaftarannya. Daftarkan diri Anda segera sehingga kita boleh pergi untuk bersiarah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.